warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita, UKM Muda Mandiri, umur 59 tahun, sudah bergerak di bidang bordir dan sulaman kerancang selama lebih kurang 31 tahun. Kita membina bordir kerancang ini karena ingin mengembangkan budaya Minang yang telah dipatenkan atau diakui sebagai bordir Bukit Tinggi. Saya bangga mengembangkan bordir kerancang Bukit Tinggi karena sangat diminati oleh masyarakat yang datang ke kota Bukit Tinggi, termasuk domestik dan pelancong dari luar negeri. Karena kita pernah dibina oleh binaan Jepang selama 8 bulan. Jepang sendiri mengakui bordir kerancang Bukit Tinggi ini tidak ada di tempat lain. Makanya saya sampai sekarang sangat membudayakan kerancang Bukit Tinggi ini. Kita sekarang sedang mengolah atau membudayakan motif bunga rayo putih dan bunga raya merah. Karena kami mengambil ini karena dengan bunga rayo ini bisa menenangkan orang yang memakai atau menyejukkan yang akan memakai motif bunga rayo ini. Karena bunga raya sering dipakai untuk pengobatan tradisional seperti penas dalam, badan yang tidak enak. Setelah kita meminum racikan bunga rayo ini, badan kita akan lebih sehat dan nyaman. Untuk baju ada kita bikin, untuk mukena juga kita bikin, termasuk baju koko. Macam-macam kerancangnya, ada kerancang kacau, ada kerancang tulang, ada kerancang kursi, ada kerancang paek. Kita pakai bahan, alhamdulillah bahannya bagus, tidak panas. Kita pakai gavensi, Matsmara, Donatello, Sutrasil, Cavalli, dan Ceruti. Kalau untuk mukena kita pakai silky, katun Jepang, katun Paris, Sutra, dan lain-lain. Alhamdulillah bangsa pasar kita menengah ke atas. Alhamdulillah untuk lokal ada, nasional ada. Alhamdulillah keluar negeri ada juga. Ke Brunei, ke Australia, ke Malaysia, dan beberapa ke Eropa. Karena kita pernah pameran ke Eropa. Kalau yang untuk patennya Bukit Tinggi, tapi yang kerancang ini sudah ada di Sumatera Barat. Karena sudah banyak dari daerah-daerah lain yang membuat kerancang. Untuk sekarang, kalau sebenarnya kalau untuk untuk kerancang ini ada motif kelok paku, ada itik pulang patang. Tapi untuk sekarang yang terlalu rumit, kebanyakan tenaga kerja yang tidak mau mengerjakan karena susah pengerjaannya. Kalau saya yang pergi mempromosikan kerancangan dan sulaman ini untuk Indonesia, yang belum pernah saya ke Papua. Tapi selain itu, alhamdulillah saya sudah ke Bali udah 5 kali, ke Aceh udah 3 kali. Alhamdulillah kalau untuk nasional itu bukan sekali lagi, udah berulang-ulang. Tapi kalau untuk Asia, kita pernah ke Malaysia, kita pernah ke Brunei, kita pernah ke Thailand dan Singapura. Kalau untuk Eropa, Madrid dan Prancis. Kalau untuk desain, kita sering dari dulu, kita kan binaan pemerintah ya, binaan SKP, binaan Kota Bukit Tinggi, binaan Dekranas, binaan perindustrian, binaan perdagangan, binaan koperasi dan UKM di Kota Bukit Tinggi. Kalau awal-awal dulu kita didatangi pelatihan-pelatihan dari dinas terkait di Kota Bukit Tinggi. Kalau setelah itu kita dibina oleh provinsi, karena sudah dibina oleh Dekranas provinsi, Koperindak provinsi, samalah sejenis itu juga tingkat provinsi. Karena kita sering mengikuti pelatihan dan pameran, makanya diikutkan pameran, diikutin lomba-lomba antar provinsi,
Alhamdulillah di 2021 kemarin kita termasuk 6 besar di Sumatera Barat untuk didampingi oleh desainer dari pusat. Itu biaya Kementerian Perdagangan. Jadi didampingi 1 tahun itu Bapak Iman Setiabudi. Kalau yang sebelum itu Ibu Tuti Khalid itu tidak langsung didampingi ke tempat usaha, kalau itu pelatihan dari dinas terkait. Pertama kita beli bahannya di Jakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di sini. Kalau kita beli bahan di Jakarta, kita beli tunai, bawa ke sini, kita potong. Setelah dipotong menurut ukuran baju apa mukena, nanti ada spesial tukang lukis, desain lukis. Tapi kita udah kasih motif dulu. Motifnya bisa dari yang tukang lukis, bisa juga dari kita di sini. Seperti baju koko, mukena, seperti itu. Setelah dia ada yang prosesnya 1 mesin, ada juga yang prosesnya 2 mesin. Yang 1 mesin semuanya dikerjakan dengan mesin goyang, mesin hitam. Kalau yang dua mesin itu prosesnya 2. Setelah dilukis, disuji dengan mesin juki. Setelah itu baru dikerancang dengan mesin hitam. Kalau yang mesin putih, yang mesin hitam itu semuanya langsung dengan mesin hitam. Setelah itu nanti baru satu lagi pengerjaannya pemasangan kepala. Kalau untuk mukena. Tapi kalau yang baju langsung dicuci sama yang menjahit, yang mengerancang tadi kita terima bersih di sini. Setelah dicuci langsung digosok, di sini siap jual. Jadi finishingnya yang mengerancang tadi, tapi setiap ada yang kerancang kita ada ketua 1. Misalnya yang pekerja lebih dari 1, yang ketua 1 orang. Jadi ada ketua-ketuanya, bagian kebaya, bagian baju kurung, bagian mukena, itu ada spesifik sendiri-sendiri. Muda Mandiri berdiri September 92. Kita awalnya usahanya bukan bordir dan sulaman. Kita awalnya mengolah souvenir. Souvenir ini berbentuk bendo dari songket pandisike dan dompet. Setelah kita berusaha dari 92 sampai 95, pasar atas terbakar. Karena kita waktu itu mengendrop barang. Kita adalah supply. Kita produksi aja, kita tidak menjual langsung. Dari 92 kan 92 sampai 95 pasar atas terbakar yang jam 2 kurang 10. Kita banting setir karena uang modal Muda Mandiri habis terbakar. Karena kita mensuplai. Kita sistemnya konsignasi. Masuk 10 kodi, bayarnya cuma 3 kodi. Nah, setelah itu karena modal habis, kita banting setir, cari modal lain, kita coba olah souvenir sebagian, baru campur dengan mukena. Di tahun 97, setelah kita berusaha 2 tahun, kita mulai berpikir berarti kita tidak mengisi lagi. Kita harus harus kita sendiri yang memasarkan. Di 97 siap terbakar malam pasar atas yang malam 97, kita berniat mencari toko di pasar atas. Kita jualan di kaki 5. Selama 2 tahun di kaki 5, alhamdulillah Muda Mandiri sudah punya modal lah istilahnya, udah mulai bermodal lagi. Kita cari toko di pasar atas, kita olah, kita jual langsung di pasar atas. Kita tidak menjual, tidak mengisi toko lagi, kita langsung pengencer. Di tahun 2000 kita mulai mengolah seluruh macam kerancang yang telah ada di sini. Jadi yang kerancang ini mulainya di tahun 2000. Kalau di tahun 2000 karena kita telah mengetahui pasar, makanya kita udah tahu apa yang diminati oleh pasar. Makanya saya mengolah kerancang koko, kerancang baju kurung, mukena. Di tahun 2000 itu kita udah gencar dicari oleh perindustrian. Karena waktu itu kita harus mengurus izin usaha, TDI, TDP. Semenjak itu tahun 2000 Muda Mandiri telah mempunyai izin. Kita sudah bekerja sama dengan
seluruh instansi yang terkait, karena kita sudah dibina oleh waktu di tahun 2000 oleh PT Angkasa Pura mulai memodali kita. Semenjak itu kita gencar untuk pelatihan. Jadi keberhasilan Muda Mandiri tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini kalau peminat untuk Kota Bukit Tinggi, kita kekurangan tenaga kerja yang memang yang tulus untuk meneruskan budaya kerancang. Karena yang mengerancang ini rata-rata kita sudah di luar Kota Bukit Tinggi. Tidak ada, kita sering mengikuti pelatihan kerancang, tapi sampai di rumah Ibu udah jarang yang mengerjakan kerancang karena pengerjaannya sulit, membosankan, memakan tenaga kerja. Sedangkan kerancang ini susah untuk mengangkat harga. Jadi di situ kurangnya minat untuk di Kota Bukit Tinggi untuk membuat kerancang. Makanya sekarang umumnya yang menjahit kerancang ini di luar Kota Bukit Tinggi. Kebanyakan di Agam, di Payakumbuh, 50 kota, di Tanah Datar dan Pasaman. Jadi kita berharap pemerintah yang akan datang untuk membudayakan, karena ini sudah dipatenkan Bukit Tinggi, tapi sementara itu yang mengerjakan di luar Kota Bukit Tinggi. Jadi mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita akan lebih membudayakan, karena kerancang ini dicari oleh yang tamu-tamu datang ke Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo Rayo ini membuktikan, melambangkan, karena bungo rayo putih sering dipakai untuk kalau badan kita panas, kita peras bungo rayo, badan kita akan adem, akan dingin kembali. Termasuk bungo rayo merah, Pak. Ini motifnya kerancang kacau, kerancang matu ayam, kerancang silang, kerancang kursi. Ini bahannya Donatello. Motifnya bunga tulip. Kan enak dipandang mata. Laku ya. Kalau benci senada kan apa? Jadi bunga ini teratai, ini mawar. Kita padukan antara bunga mawar dan teratai, menyejukkan pandangan atau senang mata melihatnya. Nah, itu kita kasih warna kan 2 warna. Kalau kita ini antara bunga wardah dengan marron dan peach akan lebih menyejukkan. Jadi orang yang memakai mukena ini dengan banyaknya motif kerancang lawa akan lebih ringan dan sejuk dipakai, karena bahannya adalah rubia Jepang. Ini rubia bentol namanya, itu rubia Jepang. Jadinya kita tidak mengasih, misalnya kita mengasih warna banyak warna, tapi di sini kita kasih 2 warna karena di peminat untuk sekarang di tahun 2023 ini orang maunya luruh, apa istilahnya, tua muda. Nah, jadi kita membuat mukena ini tergantung tahunnya. Sekarang apa yang tren? Ini warnanya wardah. Untuk kemarin warnanya hijau sage. Jadi kita mengikuti tren tahun. Jadi kita apa yang kita bikin di sini itu kita mengikuti tren. Jadi tidak terfokus kita, oh ini warna lama. Jadi sekarang orang sukanya warna lembut-lembut. Makanya kita bikin warnanya luruh benang kalau istilah kerancang. Ini namanya kerancang kacau, ini kerancang lawa, ini jahitnya kasih namanya. Kalau kerancang yang murah-murah tidak ada jahit begini. Jadi ini kelasnya premium. Ini untuk kelas premium. Jadi ini pengerjaannya juga dengan mesin hitam itu, ya mesin goyang tadi. Nah, jadi ini kita juga ada jahit kayak gini, kayak baju juga ada kita bikin seperti ini. Ini yang mukenanya.
Jadi kalau ini tidak enggak terlalu banyak macam kerancangan, ini cuma 2 macam kerancangan. Jadi seluruh mukena itu kita tidak bikin banyak macam kerancang. Ada mukena itu cuma 2 model kerancang, ada yang 5 model kerancangnya. Jadi kalau ini jadi unik. Kalau seperti yang putih ini banyak motifnya, tapi nggak terkesan mahal. Biasa-biasa saja. Tapi ini kelasnya ya menengah ke atas. Kalau ini menengah ke bawah bisa jangkau. Kalau ini menengah ke atas ya, kalau ini harganya terlalu tinggi karena pengerjaannya lebih lama. Kalau ini bisa 8 bulan baru siap. Harganya berapa, Bu? Ini 3,5, Pak. 3.500.000. Kalau yang putih? Yang putih 1 juta.